Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brother Salam bersama Gus Fajar akan membuat satu diskusi tentang masalah fikih, yang dimana diskusi ini untuk memenuhi tugas UTS Masail Fikih. Oke, kepada saudara Baris Fajar, silakan bila mana ada yang mau ditanyakan kepada saya. Nanti saya akan bertanya kepada Baris Fajar. Siap. Di sini saya punya 15 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saudara Badar. Untuk pertanyaan pertama, apa itu tayamum? Bisa dijelaskan? Jadi tayamum itu dalam bahasa Arab artinya itu menuju, dan dalam ilmu fikih ialah menghapus atau membasuh mengusap muka dan kedua tangan dengan tanah yang suci sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Jadi sekiranya kita tidak dapat berwudhu atau mandi junub dengan air ketika sakit atau karena tidak ada air, maka wajib bertayamum. Nah, tayamum itu juga adalah salah satu rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Islam yang memiliki uzur atau halangan seperti sakit dan ketiadaan air. Seperti itu. Ini saya jawaban ini saya dapat dari kitab Safinatun Najah. Saudara Baris bisa lihat nanti dicek. Siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan kedua. Apa dasar hukum dari tayamum? Bisa dijelaskan? Untuk dasar hukumnya bisa dilihat dari Quran Surat An-Nisa ayat 43. Di sana dikatakan bahwasanya maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu atau usaplah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ada juga adapun hadis tentang tayamum itu yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku berjunub, lalu aku berguling-guling di atas debu. Lalu aku ceritakan hal ini kepada Rasulullah. Kemudian ia bersabda, sesungguhnya cukup bagimu hanya berbuat begini. Yaitu terus Rasulullah mempraktekkan menepuk kedua telapak tangannya ke tanah, lalu meniup keduanya, kemudian mengusapkan kedua tangannya itu pada muka dan telapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu dasar hukumnya untuk tayamum. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa sebab-sebab tayamum? Boleh dijelaskan? Untuk sebab-sebabnya itu, yang pertama itu karena tidak adanya air. Terus yang kedua, karena sakit. Jadi sakitnya itu berbahaya jika terkena air. Dan yang terakhir itu ada air, namun lebih dibutuhkan untuk hal yang lebih penting gitu. Seperti itu. Baik. Pertanyaan keempat itu, oh iya nih, yang dimaksud dengan tidak ada air itu seperti apa? Nah, yang dimaksud tidak ada air itu adalah jadi di daerah kita itu tidak ada air gitu. Dalam kondisi tidak ada air untuk berwudu atau mandi. Nah, jadi seseorang itu bisa melakukan tayamum dengan debu. Namun ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya, baik dengan cara mencarinya atau membelinya. Nah, bila sudah diusahakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan semua jenis air, namun tidak berhasil, barulah tayamum dengan debu diperbolehkan. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mastiin dulu gitu bahwa air itu emang nggak ada gitu di sekitar kita. Seperti itu, Baris. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang kelima, yang dimaksud dengan berbahaya memakai air karena sakit itu seperti apa? Nah, di sini disebutkan kondisi lain yang membolehkan seseorang bertayamum sebagai pengganti wudhu adalah bila seseorang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air. Nah, baik sakit dalam bentuk luka ataupun jenis penyakit lainnya. Intinya kalau terkena air, penyakit itu
bisa lebih parah gitu, ataupun sulit sembuh gitu penyakitnya. Nah, itu boleh bertayamum. Seperti itu. Oke, pertanyaan ke-6. Yang dimaksud dengan adanya air dibutuhkan untuk keselamatan jiwa itu seperti apa? Nah, ya, kondisi ini sebenarnya mutlak tidak ada air. Namun sebenarnya kondisi ini ada air. Sebenarnya ada air gitu kan. Namun jumlahnya tidak mencukupi. Nah, sebab ada kegentingan lain yang jauh lebih harus didahulukan ketimbang untuk berwudu. Misalnya, untuk menyambung hidup dari kehausan yang sangat. Jadi, kalau kita ada air nih, tapi airnya itu sedikit gitu. Nah, terus di samping kita ada orang yang emang benar haus gitu, haus parah. Nah, terus dia kalau tidak minum itu sekarat ataupun mati. Nah, itu lebih baik airnya itu dikasihkan minum kepada dia. Kita bertayamum. Seperti itu. Itu Saudara Baris. Pertanyaan selanjutnya, apa saja syarat dari tayamum itu? Nah, untuk syarat tayamum itu ada 10. Yang pertama itu dengan debu. Yang kedua itu debunya yang suci. Yang ketiga, debu itu tidak boleh mustakmal. Yang keempat, debu tidak boleh bercampur dengan tepung atau kapur atau sejenisnya. Yang kelima itu niat. Yang keenam, mengusapkan debu pada wajah dan 2 tangan dengan 2 kali usapan. Yang ketujuh, terlebih dahulu menghilangkan najis yang menempel di badan. Yang kedelapan, bersungguh-sungguh menghadap kiblat sebelum melakukan tayamum. Yang kesembilan, tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, tayamum dilaksanakan karena hendak melakukan setiap perkara fardu. Seperti itu. Itu untuk syarat-syarat tayamum. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan debu yang suci? Itu seperti apa? Nah, yang dimaksud dengan debu yang suci ini adalah debu yang murni tanpa terkontaminasi dan tercampur oleh apapun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Fatayammamu sayyidan thayyiban." Maka bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Nah, debu yang suci ini juga tidak mustakmal. Mustakmal ini artinya debu yang sudah dipakai bertayamum oleh seseorang maka tidak boleh digunakan oleh orang lain. Seperti itu. Untuk debu yang suci. Selanjutnya, pertanyaan ke-9. Apa yang dimaksud dengan mengusapkan debu pada wajah dan 2 tangan dengan 2 kali usapan? Nah, maksudnya adalah mengusapkan debu pada wajah dan menggunakan satu pengambilan debu, disusul dengan mengusapkan debu pada bagian tangan menggunakan debu dalam pengambilan yang kedua. Nah, dengan demikian tidak diperbolehkan atau tidak sah jika satu kali pengambilan debu untuk mengusap wajah dan tangan sekaligus. Seperti itu, jadi harus terpisah gitu. Ya. Selanjutnya pertanyaan ke-10 ya. Apa yang dimaksud dengan terlebih dahulu menghilangkan najis yang menempel di badan? Sebentar. Nah, maksudnya itu orang yang hendak bertayamum terlebih dahulu harus menghilangkan najis yang ada pada badannya, meskipun bukan anggota tayamum seperti baju, terus kaki. Nah, itu juga harus dihilangkan najisnya. Berbeda dengan wudhu, sebab jika wudhu bertujuan untuk menghilangkan hadas, sedangkan tayamum itu bertujuan agar diperbolehkannya mengerjakan sholat. Seperti itu. Oke. Pertanyaan ke-11, apa saja fardu tayamum? Nah, di sini dikatakan fardu tayamum itu ada 5. Yang pertama itu memindahkan debu yang suci dari wajah ke tangan dan seterusnya. Yang kedua, niat tayamum. Yang ketiga, membasuh wajah atau mengusap wajah. Dan yang keempat, mengusap debu yang suci pada kedua tangan sampai kedua sikutnya. Yang terakhir, tertib di antara kedua usapan.
Artinya harus mendahulukan usapan pada anggota yang harus didahulukan dan mengakhiri usapan pada anggota yang harus diakhirkan. Seperti itu. Pertanyaan ke-12 itu apa saja yang membatalkan tayamum? Nah, di sini di kitab ini disebutkan bahwasanya yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama itu segala sesuatu yang bisa membatalkan wudhu dapat membatalkan tayamum juga. Nah, yang kedua murtad. Dan yang terakhir menyangka adanya air. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tadi sebelumnya disinggung ya. Contoh dari segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu seperti apa? Nah, segala sesuatu yang membatalkan wudhu, contohnya itu seperti kita kentut ataupun kencing, itu kan emang kalau wudhu itu kita pasti batal ya. Nah, sama hukumnya untuk tayamum. Tayamum juga kalau kita kentut itu hukumnya pasti batal tayamum tersebut. Seperti itu. Oke. Pertanyaan ke-14. Sebelumnya disinggung juga. Yang dimaksud menyangka air itu seperti apa? Nah, jadi maksudnya adalah bahwa jika seorang melihat fata morgana yang berada mengapung di atas jalanan, nah dia sangka itu air gitu kan, ataupun melihat segerombolan golongan yang sedang berjalan dan dikira membawa air atau ada mendung tipis menggelayut di atas langit yang diduga akan menjatuhkan air hujan, maka dapat membatalkan tayamum tersebut. Jadi bila kita udah tayamum nih, kita lihat awan mendung gitu kan, mau hujan. Nah, itu kita batal tayamumnya gitu kan, dikarenakan akan adanya air gitu. Seperti itu. Oke. Menyangka adanya air. Pertanyaan terakhir ya, yang ke-15. Yang dimaksud murtad itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Nah, ya, maksudnya itu adalah jika seseorang yang mendadak mengeluarkan kalimat yang mengarah kepada kemurtadan di tengah-tengah atau setelah mengerjakan tayamum, maka seketika itu tayamumnya batal. Seperti itu. Oke, sekian 15 pertanyaan yang bisa saya pertanyakan kepada Badar. Oke, terima kasih. Nah, di sini selanjutnya dari saudara Badar. Oke, di sini ada beberapa hal yang saya udah rangkum pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama itu, saya ingin menanyakan bagaimana hukum gibah dalam kitab Wasoya. Itu seperti apa hukumnya? Oke, tadi sudah saya cari. Dalam kitab tersebut, gibah itu dilarang. Bunyi larangannya kurang lebih sebagai berikut. Jauhilah gibah dan segala perbuatan yang sejenis. Perbuatan yang serupa adalah namimah atau mengadu domba. Janganlah engkau buat kerusakan di kalangan umat manusia, dan janganlah engkau menyatakan kepada seseorang, contohnya si A telah mengupatmu, atau si A telah menuduhmu berbuat sesuatu, dan lain sebagainya. Gitu. Oh, seperti itu. Nah, selanjutnya, apa hukum mengambil barang teman dengan maksud bercanda menurut kajian fikih? Oke. Dalam kitab Wasoya, fikih Imam Syafi'i dijelaskan bahwa janganlah engkau mengambil sesuatu milik temanmu dengan maksud bergurau, dan segeralah engkau kembalikan bila ia mencarinya, karena perbuatanmu ini akan membuat temanmu selalu berprasangka buruk dan mencurigaimu, meskipun engkau tidak berniat mengambilnya. Jadi tidak boleh. Oh, tidak boleh ya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, bagaimanakah hukum memasuki ruangan tanpa izin? Oke. Untuk masalah ini juga sama dijelaskan dalam kitab Wasoya, fikih Imam Syafi'i, yakni berkacalah pada dirimu sendiri apabila engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak suka dan perbuatanmu itu diketahui orang lain selain dirimu. Kemudian,
Ada seseorang yang engkau tidak kehendaki memasuki kamarmu dan melihat apa yang engkau lakukan. Bukankah engkau merasa kesal? Seperti itulah perasaan sekelompok orang yang sedang mengadakan pertemuan. Kemudian engkau masuk tanpa izin sebelumnya. Jadi tidak dianjurkan untuk masuk tanpa izin dari pemiliknya. Gitu. Oke, oke. Nah, selanjutnya, apa keutamaan dari ifah dalam penjelasan kitab Wasoya? Oke. Dalam kitab Wasoya, ifah atau menjaga diri dari sesuatu yang haram adalah sebagian dari akhlak orang-orang yang mulia, termasuk sifat orang yang beramal baik. Sebab itu engkau harus memiliki akhlak yang mulia itu agar menjadi suatu watak yang tertanam dalam jiwamu. Itu keutamaan ifah. Oke. Nah, selanjutnya itu, bagaimana adab menegur orang yang sholatnya itu aneh? Kan suka banyak tuh yang aneh sholatnya. Oke. Iya, dalam kitab Wasoya, fikih Imam Syafi'i disebutkan bahwa apabila engkau melihat seseorang melakukan sholat tidak sesuai dengan ketentuan hukumnya, maka tegurlah dengan bijaksana dan dengan nada yang lemah lembut tanpa membuatnya tersinggung. Jadi jangan langsung marah-marah gitu pas negur orang. Oke, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, apa saja macam-macam talak? Macam-macam talak itu apa sih? Oke. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan, perceraian itu ada 2 jenis, jelas dan sindiran. Talak jelas itu ada tiga kata cerai dan pemisah dan bebas. Ada 3 kata cerai, pemisah, dan bebas. Nah, talak yang jelas tidak membutuhkan niat, sedangkan talak kinayah yaitu semua lafaz yang memuat talak dan kinayah itu membutuhkan niat. Gitu. Nah, selanjutnya itu pertanyaannya, siapa sajakah yang termasuk kategori orang yang tidak sah cerainya? Itu kan Oke. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan ada 4 orang yang tidak sah cerainya, yakni yang pertama itu anak kecil, yang kedua itu orang gila, yang ketiga orang yang sedang tidur, dan yang keempat itu orang yang dipaksa. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah diperbolehkan rujuk dengan wanita yang telah dilempari kata talak sebanyak 3 kali? Itu hukumnya gimana? Oke. Ini juga dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib. Penjelasannya itu sebagai berikut. Apabila si suami menceraikan 3 kali, maka tidak diperbolehkan baginya, kecuali dengan adanya 5 syarat. Syarat pertama itu, habisnya masa idah dari suami tersebut. Syarat yang kedua, sudah dinikahi laki-laki lain. Syarat yang ketiga, sudah disetubuhi oleh laki-laki lain tersebut. Syarat keempat, sudah ditalak bain oleh laki-laki lain tersebut. Dan syarat yang kelima, yang terakhir, habisnya idah dari laki-laki lain tersebut. Gitu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya itu, apa saja syarat bersaksi dalam Islam? Itu syaratnya apa saja kalau kita bersaksi? Oke. Ini juga dibahas di kitab Fathul Qorib. Pembahasannya sebagai berikut. Tidak sah memberikan kesaksian kecuali berkumpul padanya 5 hal. Nah, yang pertama itu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima adil. Nah, dan bagi orang yang adil itu memiliki 5 syarat juga. Yang pertama menjauhi dosa besar, yang kedua tidak menepati sedikit pun dosa kecil, yang ketiga selamat akidahnya, yang keempat dipercaya marahnya, dan yang kelima menjaga martabatnya. Gitu. Oh iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja syarat bekerjasama atau berbisnis dalam kajian fikih gitu? Itu seperti apa syaratnya? Oke. Dalam kitab Fathul Qorib, kerjasama itu ada 5 syarat. Yang pertama itu kerjasama dalam uang, baik dirham ataupun dinar. Nah, yang kedua, mufakat dalam jenis dan macamnya. Yang ketiga, dicampurkannya 2 harta. Dan yang keempat, saling mengizinkannya kepada yang lain dalam beroperasi. Yang terakhir itu yang kelima, untung dan rugi dibebankan kepada 2 harta.
Semua dari kedua belah pihak berhak merusak akad kapan saja. Ketika salah seorang meninggal, maka akad tersebut batal. Oke, Dar, pertanyaan Nah, selanjutnya. mau bertanya tentang perihal memotong kuku. Nah, bagaimana ada memotong kuku menurut kajian fikih, gitu kan? Oke. Bentar. Dalam kitab Risalatul Mu'awanah dijelaskan, memotong kuku dimulai dari jari telunjuk kanan, terus berurutan sampai ujung jari paling kiri. Kemudian dilanjutkan tangan kiri dimulai dari jari paling kiri berurutan sampai ibu jari kiri. Kemudian diakhiri dengan ibu jari tangan sebelah kanan. Sedangkan memotong kuku pada kaki, maka disunahkan dimulai dari jari kaki paling kanan pada kaki sebelah kanan, terus berurutan ke kiri hingga berakhir pada jari paling kiri pada kaki sebelah kiri, sebagaimana kalau menyerah jari ketika berwudu. Nah, gitu anjurannya. Oh, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, kita kan sering sholat berjamaah. Nah, itu keutamaannya apa sih menurut fikih? Oke. Ya, menurut kitab Risalatul Mu'awanah dijelaskan bahwa wajib bagimu untuk menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah dan terus-menerus demikian. Karena sesungguhnya sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat, sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih. Begitu keutamaannya. Seperti itu. Nah, saya selanjutnya itu perihal parfum atau wangian. Itu hukum menggunakan parfum itu seperti apa sih? Dalam kitab Risalatul Mu'awanah dijelaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai wewangian dan memperbanyaknya. Bahkan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, tubuh beliau telah wangi dengan sendirinya meski tanpa menggunakan wewangian, hingga sebagian para sahabat mengumpulkan tetesan keringat beliau dan menggunakannya sebagai wewangian. Dan disunahkan bagi orang laki-laki menggunakan minyak wangi yang tajam baunya akan tetapi samar warnanya. Nah, sebaliknya bagi orang perempuan disunahkan menggunakan minyak wangi yang samar baunya tetapi jelas warnanya. Gitu. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, kita kan suka ya sering baca kitab, hadis, dan tafsir. Nah, itu keutamaannya apa sih untuk membaca-baca gitu? Oke, menurut kitab Risalatul Mu'awanah, dalam kitab tersebut terdapat penjelasan bahwa diharuskan bagi kamu memperbanyak membaca kitab, hadis, dan tafsir, dan mempelajari kitab yang umum atau kebanyakan dipelajari oleh para alim ulama. Karena yang demikian itu akan dapat membukakan hati dan jalan yang sempurna menuju kedekatan dengan Allah seperti yang dikatakan sebagian arifin. Begitu. Oh, seperti itu ya. Berarti keutamaannya bagus banget ya. Weh, siap. Bagus. Nah, pertanyaan terakhir dari saya. Kita kan dianjurkan sholat malam gitu kan. Nah, itu keutamaan sholat malam itu seperti apa sih? Oke. Keutamaan sholat malam ya. Keutamaan dari sholat malam menurut kitab Risalatul Mu'awanah sesuai dengan sabda Rasulullah, yaitu telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi kamu sekalian untuk mengerjakan sholat malam karena sesungguhnya sholat malam itu adalah amalan orang-orang soleh sebelum kamu sekalian dan tempat bermukorobahnya bagi kamu sekalian kepada Tuhanmu dan saat bertafakur akan maksiat yang dilakukan dan membersihkan dari dosa dan penolak penyakit dari jasad kamu sekalian. Gitu keutamaan sholat malam. Oh, berarti sholat malam itu memang sangat-sangat dianjurkan ya untuk kita. Dianjurkan. Oh, baik. Oke, Saudara Baris, terima kasih atas sharing-sharing ilmunya, tanya jawabnya. Ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi orang lain juga, terutama kepada menjadi ilmu kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu
video diskusi dari kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun yang kurang jelas. Kami tutup. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.